akan belajar tentang rahasia ketenangan hati. Rahasia ketenangan hati. Baik, sekarang saya mau bertanya, Bunda, punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Kunaon? Lunas hutang jadi kena hutang ya teh. Ini belum kena hutang jadi kena hutang. Kenapa kita penting membahas tentang ketenangan hati? Karena hati yang tenang itu akan mengantarkan kebahagiaan hidup. Betul apa betul? Semua yang kita dapatkan dalam hidup akan terasa jadi kebahagiaan kalau kita merasakannya dengan ketenangan hati. Iya apa ya? Maka kata Nabi, hati itu menjadi indikator kebaikan dalam tubuh manusia. Dalam diri manusia ada segumpal daging, kata Nabi, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Tapi jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu namanya adalah hati. Betul? Hati kita tenang, kita bicara juga akan baik. Betul? Bunda, kalau mau lihat orang hatinya baik atau tidak, lihat aja bicaranya. Lihat aja yang terucap di lisannya. Karena kata Imam Ghazali rahimahullah, lisan itu etalasenya hati. Jadi hati kita akan tergambar seperti apa tergantung bagaimana lisannya. Betul? Bunda misalnya punya teman namanya Ceida. Contoh ya, contoh. Siapa contohnya? Ceida. Ceida teh punya teman juga, namanya siapa? Cetutinya. Tah, singkat cerita, Cetuti teh cerita ke Ceida, temennya yang lain namanya Celilis. Ada berapa orang berarti? 3. 1 siapa? Ceida. 2 Cetuti. 3 Celilis. Cetuti teh cerita ka Ceida, naon ceritana kieu? Ceida naon? Apal teu? Naon? Celilis punya mobil baru. Punya apa? Punya mobil baru. Punten, perhatikan. Kira-kira lamun Ceida menjawabnya seperti ini, hatinya baik atau tidak ya? Kata Ceida teh, Celilis anu mana? Cek Cetuti teh eta tetangga komplek kita. Asa teu mungkin boga mobil, pasti menang babi ngepet eta mah. Lamun teu babi ngepet palingan korupsi eta mah. Sok Ahilman tanya, eta Ceida hatinya baik atau buruk? Nah buruk. Karena yang terucap di lisannya suudzon, gak baik. Betul apa enggak? Ya. Coba kalau Ceida jawabannya kieu, oh Celilis tetangga kita teh ya, atuh masya Allah, dah Celilis mah memang tiba lagi soleha, suami lagi masya Allah, can adan nge sholat. Celilis mah masya Allah, lamun aya ngaji pasti pang paheulana datang nate. Sedekah pang payuna sedekah nate. Wajar Celilis mah gaduh mobil, mudah-mudahan urang katularan Celilisnya tiasa gaduh mobil. Eta Ceida hatinya baik atau buruk? Jadi orang mah bisa kelihatan dari lisannya. Bunda lihat Ahilman, si Ahilmannya makin hari makin glowing wae. Misalnya gitunya. Coba, tapi kalimat glowing teh tiba-tiba ujungnya teh nggak bagus. Palingan eta menang endorse eta.
Di mana tuh si Ahilman mah boga duit berenang. Nah, awalnya muji, tapi ujungnya menjatuhkan. Kira-kira eta ibu teh hatinya baik atau buruk? Jadi lisan itu etalasenya hati. Semua kumaha perasaan hati. Ibu hati disakiti, ngadadak tah nyeri cangkeng, betul nggak? Betul? Hati sakit, cangkeng nyeri, betul? Hati sakit, gigi sakit, betul? Tiba-tiba nyeri hulu, sakit kepala, hati sakit, lihat kaki, ngeromehun. Jadi hati mah ngaruh dalam diri manusia itu, betul apa enggak? Makanya mohon maaf, hati tenang itu penting, betul? Ibu punya suami ganteng, tapi menggelisahkan hati, mau apa enggak? Riuh atuh dah, betul apa enggak? Ganteng sih, tapi pas ketemu ngomongnya mending nyelekit pisan. Mama teh atuh berubah. Iya badan mending geus teu jelas kieu, Mama. Di depan udah kayak truk, di belakang kayak bus. Ngomongnya saeutik tapi nyelekit. Sakit apa enggak? Sakit. Wajahnya ganteng tapi tidak menenangkan hati, mau atau tidak? Tidak. Mendingan mohon maaf, mungkin wajahnya teh abstrak lahnya, henteu kasing, henteu ganteng teuing biasa we, tapi mohon maaf kalau bicara enak, keur mah bager. Bunda teh baru ngomong kieu, ayah tahu nggak di Botani teh ada tas edisi terbaru. Baru ngomong gitu, nanti sore suami pulang bawa tas terbaru. Ibu teh teu minta. Dan suami ibu mah paham. Lamun ibu udah ngomong eta tasnya bagus, berarti minta diapain? Dibeliin. Dan suami pinter mah udah tahu. Kalau perempuan bilang enggak apa-apa. Tahu nggak maksudnya apa? Maksudna teh si eta mau ngomong deui gitu. Berarti kalau perempuan bilang enggak apa-apa, enggak usah banyak nanya. Betul apa enggak? Makanya perempuan yang bertemu dengan laki-laki yang pas mah akan jadi ratu. Betul Bu Ratu? Ada Ustazah Ratu. Ustazah Ratu semakin menjadi ratu karena bertemu dengan suami yang bisa memperlakukan beliau seperti ratu. Makanya Ustaz mah gampang. Lamun lihat ibu-ibu yang ngaji lagi banyak masalah kelihatan, yang duduknya nyender ke tembok, eta mah udah pasti eta mah. Ahilman, nah yang duduk di tembok ada masalah, iya, karena di rumahnya tidak ada sandaran. Jadi pas ke pengajian yang dicari apa? Mana sandaran aku? Yang dicari tembok. Jadi ini penting. Hati tenang itu penting atau tidak? Penting. Ibu punya suami, mungkin suami itu ganteng-ganteng banget, tapi menenangkan hati lebih penting, lebih enak dibanding suami kita kaya, wajahnya ganteng, tapi masya Allah kelakuannya tidak menenangkan hati, gelisah tak dalam hidup kita. Betul apa enggak? Jadi Ahilman tanya sekarang, mau nggak punya suami yang ganteng? Mau punya suami yang ganteng apa enggak? Jangan ibu, jangan pengen punya suami yang ganteng. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Betul apa enggak? Ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Ya. Jawabannya jangan mau. Karena Ustadz Hilman udah pasti nggak mau sama ibu ya. Jadi hati yang tenang itu penting atau tidak? Hati tenang, hidup senang, betul? Hati tenang, hidup lapang, betul? Hati tenang, lunas hutang, betul? Sok diulangi. Hati tenang, hidup senang. Hati tenang, hidup lapang. Hati tenang, lunas.
catatnya status hari Senin ya. Ibu berangkat ngaji ke sini untuk apa tujuannya? Salah satunya ya, apa? Ingin mendapatkan ketenangan hati. Betul apa enggak? Ibu di rumah ada masalah, pasti. Ibu di luar masjid ada persoalan, ada. Ibu datang ke masjid, ikut taklim, maka apa kata Nabi? Di antara pahala ganjaran yang sudah pasti ibu dapatkan apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Kepada siapa? Kepada orang yang datang ke majelis ilmu. Makanya ibu kalau sedang punya masalah di rumah, udah berangkat ngaji aja. Pas ngaji masalahnya lupa. Balik ka imah inget deui ya. Teu nanaon. Nya, betul apa enggak? Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusinya, tapi yang kita butuhkan ketenangan hati menghadapinya. Betul apa enggak? Makanya bunda sayang mohon maaf ya, di antara kasih sayang Allah yang pertama kali diberikan kepada orang beriman yang sedang punya masalah, ketika dia minta kepada Allah, maka yang pertama kali Allah berikan ketenangan kepadanya. Jadi orang beriman mah kalau sedang punya masalah, dia minta sama Allah. Ku Allah belum dikasih solusinya dulu, tapi ku Allah lu pertama kali dikasih apa? Ketenangan dulu. Bisa tenang ngadepin masalah itu teh mahal banget. Karena banyak orang yang masalahnya kecil jadi besar gara-gara hatinya tidak tenang. Tapi ada orang yang masalahnya besar jadi terasa kecil karena hatinya apa? Tenang. Maka kita minta sama Allah punya hati yang tenang. Hati yang tenang itu penting. Betul apa enggak? Betul? Maka bicara tentang ketenangan hati, ada satu doa ya, yang boleh bunda nanti amalkan doa ini. Kemudian di balik doa ini ada rahasia ketenangannya. Jadi ada doanya, yang isi dalam doanya ini adalah rahasia ketenangan hatinya. Ustadz, dari mana doanya? Ustadz ambil dari hadis riwayat At-Tabrani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz tuliskan di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, nafsan bika mutmainnatan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Apa caranya? Apa permintaan kita? Tu'minu biliqaika, tu'minu biliqaika. Rahasia yang kedua, wa tardha biqadaika, wa tardha biqadaika. Dan rahasia yang ketiga, wa taqna'u bi'ata'ika, wa taqna'u bi'ata'ika. Sok bari ditulis mangga. Yang gak bisa bahasa Arabna engke bahasa Indonesia na. Sudah atau belum? Sudah ya. Kita baca dulu sama-sama. Ahilman sekali, bunda sekali. Sekaligus kita review, takut ada tulisan Ahilman yang salah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma. Ayo sama-sama. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Sekali lagi ya. Allahumma inni nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Jelas? Benar gak tulisan Ahilman? Sama? Sama ya? Baik, kita terjemahkan. Allahumma ya Allah. Ya, sok ditulis. Boleh di arti gantung boleh. Jadi misalnya di sini satu-satu boleh ya. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Kalau Bunda menemukan kalimat doa dimulai dengan kata Allahumma, berarti ada dua maknanya. Yang pertama, Bunda teh bener-bener lagi mohon sama Allah. Bunda tuh lagi bener-bener ngerasa butuh banget sama Allah. Jadi kayak kita manggil Allahumma ya Allah, hamba teh lagi butuh, hamba teh lagi susah, kira-kira begitu. Hamba tuh lagi sulit. Itu makna yang pertama. Yang kedua, Allahumma itu maknanya Bunda teh muji Allah. Yang hanya bisa Allah yang ngerti tentang apa yang kita minta, ngerti? Jadi yang pertama merendahkan diri kita. Yang kedua, kita mengagungkan nama Allah. Kalau cuman Allah yang ngerti urusan kita, kalau cuman Allah yang bisa nyumponin apa maunya kita, cuman Allah yang bisa ngasih permintaan kita. Terima kasih Budian, Masya Allah. Masya Allah. Roti bakarnya di belakang aja nanti ya. Nuhun, Masya Allah, hatur nuhun. Jadi kalau Bunda ngucapin Allahumma ada berapa maknanya? Dua. Satu, apa yang pertama? Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita lagi apa tadi? Lagi butuh banget. Lagi ngerasa kita teh ya Allah butuh pisan ke Allah. Gitu. Nah yang kedua, Allahumma tuh kita meninggikan nama Allah. Bahwa hanya Allah yang bisa mengurusi hidup kita. Hanya Allah yang tahu tentang apa yang kita minta. Itu yang pertama. Allahumma ya Allah. Maka nanti ada yang kedua, biasanya kalau doa pakai Robbana, ya. Betul nggak? Nah, kalau Robbana apa? Tambahin lagi satu. Kalau Robbana itu ikrar kita meyakini kalau Allah adalah Tuhan kita. Kalau untuk kami disebutnya Robbana, kalau untuk pribadi namanya Robbi, gitu. Ya. Robbana untuk kita, untuk kami, Robbi untuk kita pribadi. Sama dengan tadi maknanya, hanya ditambah dengan satu. Kalau Robbana itu berarti menegaskan Allah lah Tuhan kita. Allah lah tempat meminta kita. Allah lah yang berhak kita minta. Tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah. Ini sesungguhnya aku. As'aluka bermohon kepadamu. Ya. Atau meminta kepadamu. Boleh. Berbohon, berminta. Kepada siapa? Kepadamu, kepada Allah. Apa yang kita minta pertama kali? Nafsan, jiwa. Jiwa, ya. Bika mutmainnah, jiwa yang tenang dalam pandanganmu.
atau jiwa yang tenang di sisimu, kira-kira begitu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu, nafsan bika mutmainnah, jiwa yang tenang di sisimu. Perhatikan ya. Kenapa di sini jiwa? Ya, dalam jiwa nanti ada yang lebih dalam lagi, namanya kolbu, itu hati. Betul? Nafsu itu jiwa. Setiap manusia pasti punya nafsu, betul apa enggak? Nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu hanya bisa diarahkan. Apa?
kirim dulu. Video kan. Hah? Saya kirim video. Udah,